Bab 4147. Penggabungan ilmu sihir. Dia mempertaruhkan semua harapannya pada keterampilan yang tidak lengkap ini. Itu seharusnya berada di bawah tekanan berat, tetapi itu memungkinkan dia untuk berkonsentrasi dan kebetulan. Si tua tamak menyipitkan matanya dan berkata, "Kebetulan, bagaimana bisa sesederhana itu? Melainkan menunjukkan bahwa anak ini memiliki takdir dengan teknik ini dan dapat mencapai tingkat kecocokan." Pria mabuk itu menggelengkan kepalanya. "Kita berdua harus membantu, karena anak ini akan mengeringkan dirinya sendiri jika dia terus seperti ini, apalagi itu tidak sadarkan diri." Kedua tetua melihatnya dengan sangat jelas. Saat ini, Erikin telah sepenuhnya memasuki alam ketidakkakuan. Dalam hal ini, belum lagi dia mengonsumsi Reiki, bahkan jika dia dipenggal, dia tidak akan menyadari apapun. Apalagi alam tanpa diri Erikin juga beresonansi dengan Dewa Bintang. Apapun yang dilakukan Dewa Bintang, dia melakukannya. Kamu seorang fase penilaian, berani belajar dari Dewa Bintang. Meskipun dia tahu bahwa Erikin bertindak secara tidak sadar dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi, tapi si tua tamak itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. "Kita harus membantu, kalau tidak pewaris akan mati di sini, yang sama sekali tidak diperbolehkan." Erikin bisa mati di tangan musuh atau di mulut iblis monster, tetapi diskualifikasi seperti itu tidak dapat diterima oleh kedua tetua. Ini bukan hanya karena Erikin, siapapun yang menghadapi situasi ini, kedua tetua harus membantunya. "Aku akan membayar lagi, aku rasa bocah teknik ini selalu menyulitkan saja." Tan Lao mengertakkan gigi dan mengulurkan tangannya untuk membuat formasi. Di ruang kosong, embusan angin bersiul tiba-tiba. Setelah itu, aliran Reiki mengalir keluar dari segala arah, membungkus Erikin seperti pita. Sejumlah besar Reiki bergabung ke dalam tubuh Erikin di sepanjang benang spiritual, terus-menerus menebus yang dikeluarkan oleh Erikin. Pasokan Reiki yang tak ada habisnya seperti itu jelas merupakan jenis keberuntungan lainnya. Erikin memiliki cukup Reiki untuk terus mencoba dan memodifikasi. Seperti Dewa Bintang yang terus memodifikasi, dia juga sedang melakukan hal yang sama. Pemahaman teknik waktu juga berkembang pesat. Di ruang hampa, saat Erikin mencoba, aliran waktu menjadi tidak stabil lagi dan lagi. Benang spiritual yang terjalin di sekitar tubuh Qin Cheng akan berhenti tiba-tiba, kemudian tiba-tiba mulai mengalir lagi. Kabut hitam juga terus berputar dan area ruang yang luas di sekitar Erikin sepertinya berhenti dan mengalir sangat tidak teratur, yang sepertinya sangat tidak nyaman. Bocah ini, hanya dengan melihat ingatan dari Dewa Bintang, sudah bisa mengendalikan teknik waktu, kata si tua tamak dengan tidak percaya. Tidak sebegitu hebatnya. Anak ini seharusnya sudah pernah menyentuh ilmu sihir yang serupa dan mungkin ada beberapa petualangan yang tidak kita ketahui. Diam-diam memperhatikan Erikin, pria mabuk itu sudah tidak minum selama setengah hari. Tentu saja, kedua sesepuh tidak tahu bahwa Erikin tidak hanya berlatih teknik waktu seperti jurus jari suci, tetapi juga sisa keterampilan Dewa Bintang yang telah disempurnakan buku langit tanpa kata menjadi teknik lain. Bagian yang tidak jelas menjadi bisa dimengerti. Bahkan bagian yang Dewa Bintang pahami saat ini tidak selengkap yang didapat Erikin. Mengetahui bagaimana memahami teknik waktu dan memiliki keunggulan teknik dalam pemahaman, sehingga dapat menutupi perbedaan besar di ranah keduanya. Beginilah cara Erikin beresonansi dengan Dewa Bintang. Tentu saja, untuk mencapai titik ini, semuanya ada hubungannya dengan pilihan berani Erikin di awal.
Semua ini tidak akan terjadi jika dirinya tidak memilih teknik sisa di antara banyak sisa harta karun atau tidak mempertaruhkan semua patung dengan imbalan kesempatan untuk mewarisi. Proses ini berlangsung lama. Akhirnya berhenti. Melihat pita reik di sekitar dan cahaya berangsur-angsur meredup, si tua tamak menghela napas lega. Dia hendak membubarkan reikinya, tetapi pria mabuk itu menahan lengannya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan terburu-buru," kata si pemabuk. "Jangan lupa, dia masih memiliki satu ingatan yang lain. Aku." Si tua tamak itu menjadi gila. Orang ini sangat beruntung sekali, reiki ini dianggap sebagai barang gratis. Tidak hanya bisa terus mendapatkan reiki, tetapi dia juga bisa mengkonsumsinya 2 kali. Setelah warisan memori kedua hilang, memori ketiga dibuka secara otomatis. Setelah waktu yang tidak diketahui, barulah Erikin perlahan membuka matanya. Dalam keadaan ekstasi, sebenarnya dirinya tidak tahu apa yang baru saja dia alami. Tapi dirinya sepertinya punya kesan, di mana melepaskan teknik waktu lagi dan lagi, meringkas pengalaman lagi dan lagi, lalu membuat kemajuan. "Sepertinya aku telah belajar banyak." Erikin sedang memikirkannya ketika dia tiba-tiba merasakan angin bersiul di telinganya. Segera setelah itu, kekuatan yang tak tertahankan menyerang dan Erikin merasa dunianya berputar lagi, lalu dia terlempar keluar dari ruang kosong ini. "Sial, bahkan jika aku sudah menghabiskan 3 ingatan, kamu juga tidak perlu bersikap begitu kejam." Mendarat di hutan lagi, Erikin mengusap kepalanya, sedikit linglung. Tak perlu dikatakan, ini pasti ulah si tua tamak. Namun, Erikin segera kehilangan niat untuk mengeluh si tua tamak. Setelah merasa telah memperoleh banyak hal, Erikin merasa pegal di sekujur tubuhnya dan pusing. Ada semburan kegelapan di depan matanya dan tubuhnya benar-benar berlubang. Seolah-olah dirinya tidak menutup mata selama 7 hari 7 malam, jantungnya berdebar kencang, seperti ada kemungkinan kematian mendadak. Begitu dia mendarat, lututnya melunak dan dia hampir jatuh. Perasaan mental dan fisik yang berlebihan ini, apa yang baru saja terjadi padaku, mengapa aku sangat lelah? Rona kulit Erikin menjadi pucat dalam sekejap dan keringat menetes ke tanah seperti air mengalir. Bahkan jika dia menghadapi serangan balik dari ilmu tiada dua pada awalnya, dia tidak kelelahan seperti sekarang ini. Reiki sangat penuh, seluruh tubuhku penuh dengan aura, tapi kenapa aku sangat lelah? Erikin tidak tahu apa yang telah dia lakukan di alam tanpa diri dan pelatihan semacam itu bersama Dewa Bintang, bahkan dengan dukungan Reiki, tetapi bagaimanapun juga tubuh Taois dan kerohanian itu adalah milik Erikin. Berlatih memang menyenangkan pada saat itu, tetapi sama halnya ketika dirinya kelelahan sekarang. "Istirahat, aku merasa harus tidur selama 7 hari 7 malam. Kegelapan di depan matanya menjadi semakin jelas dan hampir tidak bisa melihat apapun, bahkan tidak bisa mendengar suaranya. Dengan sedikit kekuatan terakhir, dia dengan paksa menyeret dirinya ke ruang memurnikan obat, kemudian Erikin jatuh pingsan. Entah berapa lama sebelum Erikin kembali sadar. Meski tubuhnya masih sakit, Erikin duduk dengan penyangga. "Iblis Fu, sudah berapa lama aku koma?" "Sudah setengah bulan." Di samping, Iblis Fu menjawab. "Setengah bulan." Erikin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memijat alisnya. Dirinya sama sekali tidak paham, bagaimana dirinya bisa begitu lelah setelah mendapatkan warisan ingatan. Tapi sekarang sudah membaik. Menelan pil dewa dan mengeluarkan batu roh, Erikin duduk bersila dan mulai pulih. Hari lain berlalu dan Erikin merasa jauh lebih baik secara fisik. Saat ini,
Dia mulai memilah-milah apa yang terjadi ketika dia menerima warisan. Lagi pula, setelah sekian hari tiba-tiba koma dan tidak merapikannya, lalu melupakan beberapa detail, bukankah itu sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan? Hal pertama yang diingat Eric Kin tentu saja tentang teknik waktu. Selain memasuki alam yang tidak dapat dijelaskan, Eric Kin juga telah mendapatkan banyak dari ilmu sihir ini. Bersambung.